Anak-anak, Siap, Bu. apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Terima kasih. Untuk materi hari ini sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ya. Baik, sebelum dimulai, Ibu absen dulu, ya. Abdul Malik, Aisyah, Al-Aziz, Malik. Kita doakan mudah-mudahan Al-Aziz sehat kembali ya. Amin. Alce, Alia, Andika, Bagus, Cika, Daniel, Destriana, Dia, Dian, Elsa, Enisa, Parasuda, Ika, Swadi, Riza, Muhammad Nur Ilham, Muhammad Raishar, Muhammad Roya, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Natasha, Nur Yulia, Izin, Lan, Ramudita, Putri, Izin, Rasela, Rafael, Cindy, Sonia, Taufik. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu, ya. Siapa mimpin? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kalian silahkan duduk dengan tenang. Duduk serileks-rileksnya. Kemudian letakkan tangan di atas paha. Kemudian punggungnya diluruskan. Ya, rileks. Silahkan mulai pejamkan mata kalian pelan-pelan. Pelan-pelan pejamkan mata kalian. Rasakan hembusan napas kalian. Rasakan naik turunnya pundak kalian. Lepaskan napas kalian. Tarik kembali napas kalian. Rasakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda di sekitar kalian. Perhatikan, rasakan hembusan angin yang ada di sekitar kalian. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Kemudian buka mata kalian pelan-pelan. Pelan-pelan. Selesai. Ya, baik. Itu tadi kegiatan kalian supaya kalian lebih rileks. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan praktek mindfulness ini? Silakan. Oh ya, silakan. Perasaan saya yang pertama yaitu lebih rileks, tenang, dan juga pastinya saya siap untuk menerima pelajaran selanjutnya. Iya, lebih rileks. Mungkin yang lain juga seperti itu ya. Iya. Nah, supaya
supaya kalian lebih santai, lebih rileks. Kalian tadi habis istirahat, badan kalian mungkin merasa lelah gitu. Sekarang kita nyanyi dulu. Silahkan berdiri. Sebentar. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Melaksanakan kegiatan mindfulness ya, kemudian kita relax lagi untuk bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Mars SMA Negeri 1 2. Kalian sudah siap untuk menerima materi selanjutnya? Siap, Bu. Jadi materi yang selanjutnya itu adalah tentang elektrokimia ya. Nah, elektrokimia. Pernah mendengar elektrokimia? Kalau misalnya Ibu punya ini. Jadi di dalam sel elektrokimia ini apa namanya? Baterai. Kalau misalnya HP itu kalau supaya hidup ada apanya? Baterai. Harus ada baterai. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah bagaimana cara kerja batu baterai. Baik itu batu baterai yang basah maupun batu baterai yang kering. Ya, itu yang akan pelajari. Itulah yang namanya sel elektrokimia. Nah, tetapi sebelum kita membahas tentang sel elektrokimia, materi sebelumnya masih ingat tentang reaksi redoks? Reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks apa? Reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Siapa yang tahu masih ingat apa sih reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi. Coba cekak. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadinya penambahan bilangan oksidasi. Iya, terjadi penambahan bilangan oksidasi. Bagus. Apalagi kira-kira reaksi oksidasi? Apa kira-kira reaksi oksidasi? Terjadi penambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Apa lagi kira-kira? Kenaikan. Ibu tulis bilox ya. Apalagi? Terjadinya penambahan bilangan oksidasi. Ya sama. Mungkin yang lain? Ada pendapat yang lain? Tentang elektron. Apa itu? Penurunan elektron. Apa? Tentang elektron? Elektron itu seperti apa? Kalau misalnya kemarin kan kita membahas tentang reaksi redoks. Ya, tadi ya kenaikan bilangan oksidasi atau penambahan bilangan oksidasi gitu ya. Apalagi kira-kira? Terjadinya penambahan elektron. Ya. Penambahan elektron. Apalagi kira-kira satu lagi. Kemarin kalian ingat apa tentang oksigen?
tentang oksigen. Kalau kita bernapas, menghirup apa? Oksigen. Berarti kita mengikat atau menyerap oksigen. Reaksi oksidasi. Pengikatan oksigen. Nah, kalau dia reaksi reduksi, kebalikan ya. Kalau reaksi reduksi itu adalah terjadi penurunan bilangan oksidasi, kemudian pengurangan elektron dan pelepasan oksigen. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi dalam kenyataannya itu tidak bisa berpisah. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya. Selalu kalau terjadi reduksi, tentu terjadi reaksi oksidasi. Paham ya? Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah agar kita tahu cara kerja dari batu baterai. Ya, bagaimana cara kerja? Nah, di sini kita bahas tentang sel volta. Ya, ada sel elektrokimia, ada dua. Ada namanya sel volta, ada sel elektrolisis. Kalau yang satu kita bahas, apa sih perbedaannya dengan sel volta dan sel elektrolisis? Kalau misalnya kita bedakan, salah satu perbedaannya adalah kalau dia sel volta itu kita ada di batu baterai, ya pemanfaatannya. Kalau sel elektrolisis pada proses penyembuhan. Ya, baik, satu-satu kita bahas. Yang pertama tentang sel volta. Ya, coba. Nah, kemarin Ibu sudah bagi kelompok, ya. Silahkan kalian amati dulu. Nanti kita bekerja di dalam kelompok. Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Ya. Silahkan kalian bergabung ke kelompok kalian. Silahkan nanti Ibu ada LKPD, nanti diskusikan LKPD ini. Kemudian setelah berdiskusi, itu kalian silahkan presentasi satu persatu per kelompok. Paham ya? Silahkan bergabung ke kelompoknya yang sudah Ibu bagikan ya. Mana ya? Nggak kelihatan nanti ibunya kalau di belakang. Ya, coba kalian perhatikan. Kemarin Ibu sudah membagikan materi, ya, baik itu berupa PDF, ya, di-share di grup, kemudian materi di buku paket itu silahkan kalian buka tentang sel volta. Kemudian di dalam LKPD coba diamati. Di situ ada gambar rangkaian sel volta, ya. Di gambar rangkaian sel volta itu coba amati dulu, lihat, perhatikan. Di dalam sel volta itu dia ada dua elektroda, ya. Ada dua elektroda. Ada yang berfungsi sebagai anoda, ada yang berfungsi sebagai katoda. Yang perlu kalian pahami, yang reaksi anoda atau elektroda pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Kemudian elektroda pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, amati rangkaian sel volta. Di situ ada dua wadah, ada dua larutan elektrolit, kemudian ada arus, ya, aliran elektron, kemudian anoda dan katoda. Ada dua elektroda, namanya anoda dan katoda. Kemudian ada jembatan garam. Jembatan garam di sini adalah fungsinya sebagai penetralisir agar di dalam reaksi wadah 1 dan wadah 2 itu tidak terjadi penumpukan kation maupun anion. Ingat, kation adalah ion yang bermuatan positif, anion adalah ion bermuatan negatif. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar itu, silakan kalian diskusikan bagaimana reaksi yang terjadi di anoda, ya. Bagaimana reaksi yang terjadi di katoda, ya.
itu dihubungkan dengan reaksi redoks kemarin yang kita bahas, gitu ya. Reaksi redoks yang kita bahas, kalau misalnya ingat di anoda itu adalah kutub negatif, terjadi kutub negatif. Artinya kalau di anoda itu kutub negatif, maka kation yang akan menuju ke kutub negatif. Kation itu yang berpol positif, yang ada di larutan elektron itu dia menuju ke kutub negatif. Sedangkan anion yang ada di larutan elektrolit itu akan menuju ke katoda, ya, di mana katoda itu adalah bermuatan positif. Paham? Silahkan kalian diskusikan, silahkan baca materinya yang sudah dibagikan. Boleh kalian lihat, kalau misalnya kurang, silahkan kalian browsing di Google, ya. Kemudian LKPD-nya silahkan kalian mulai berdiskusi. Berarti ini gini ya? Bisa gitu ya? Jadi sel fakta itu adalah suatu sel Oh ini. di mana Apa yang dicari? energinya dari reaksi redoks Ya. berubah menjadi energi listrik. Ya, ini materinya ya, baca dulu, kemudian dipahami ya. Baca dulu, kemudian dipahami apa yang baik. Setelah dipelajari, dipahami, ada pertanyaan-pertanyaan pada LKPD, silakan dijawab ya. Baik, cukup diskusinya? Ya, baik. Dari hasil diskusi itu, diskusi yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, silahkan sekarang kita mulai presentasi ya. Kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti masing-masing kelompok mungkin kalau ada yang kurang paham atau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada teman kalian yang presentasi ya. Nah kemudian kita mulai untuk presentasi yang pertama, dimulai dari kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah Ibu Putu berikan. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan apa itu sel volta. Jadi, sel volta itu adalah sebuah sel elektrokimia yang dimana di dalamnya terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik.
Berdasarkan gambar ini yang udah dibuat teman saya Cindy, ini contohnya ini sebuah gelas kimia yang berisi larutan, 2 buah larutan. Yang ini satu larutannya Fe, dan yang satunya lagi Eu. Nah, kedua larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam, yang dimana juga jembatan garam ini berisi KCl dan juga KNO3 yang berisi agar-agar atau gelatin. Kemudian dihubungkan pula dengan menggunakan logam ini disebut juga elektroda. Elektroda ini berisi logam yang berisi seng dan juga tembaga. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan voltmeter, yang dimana penghubungan ini bisa kita hubungkan dan putuskan dengan menggunakan sapar. Nah, pada sebelah kiri teman-teman, yang sebelah kiri ini terjadi reaksi anoda dan sebelah kanan ini katoda. Nah, pada reaksi sel volta ini nih bisa dibuat notasi. Notasinya itu tuh seperti ini contohnya. N, kemudian garis mutlak, garis vertikal, kemudian contohnya seperti ini. Yang ini nih anoda, kemudian ini larutan ion pada anoda yang dihubungkan 2 garis ini disebut juga sebagai jembatan garam. Kemudian yang selanjutnya di sini larutan ion katoda dan selanjutnya lagi katoda. Jadi berdasarkan model 4 yang ada di LPPD yang baru saja Ibu bagikan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan tuliskan reaksinya. Jadi kita lihat dulu, kan di tabel ini yang ada di LKPD juga sudah diketahui reaksinya, yaitu Fe dan Cu. Reaksinya Fe 2+ plus 2E menjadi Fe dengan potensial selnya negatif 0,44, dan reaksi Cu 2+ plus 2E menjadi Cu dengan potensial selnya positif 0,34. Jadi untuk menentukan anoda dan katoda ini kita bisa melihat dari potensial selnya. Ketika potensial selnya itu lebih besar, maka reaksi tersebut itu termasuk reaksi reduksi atau katoda. Jadi kita lihat di reaksi ini, potensial selnya yang lebih besar yaitu reaksi Cu. Berarti ini adalah reaksi katoda atau reduksi. Dan yang Fe ini adalah reaksi anoda. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yang bertindak sebagai anoda adalah reaksi Fe2+ plus 2E menjadi Fe dengan potensial sel negatif 0,44. Dan untuk yang nomor 2, yang bertindak sebagai katoda yaitu reaksi Cu2+ plus 2E menjadi Cu dengan potensial sel 0,34. Setelah kita mendengar penjelasan dari teman kita, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, dengan menggunakan tabel potensial elektroda standar yang ada di model 4, hitunglah potensial sel standar atau I-sel pada reaksi di atas dengan menggunakan rumus I-sel yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk rumus I-sel sendiri, itu I-sel oksidasi dikurang dengan I-sel reduksi. Nah, untuk sini kita masukin aja angkanya. Di sini ada 0,34 dikurang dengan 0,44. Hasilnya adalah 0,72 volt. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 4, jika I-sel bernilai positif maka reaksi spontan, dan jika I-sel bernilai negatif maka reaksi non spontan. Maka berdasarkan pertanyaan nomor 3, tentukan reaksi tersebut spontan atau non spontan dan berikan alasannya. Nah, untuk reaksi tersebut
ini itu reaksi spontan karena nilainya lebih dari 0. Dan untuk ini adalah reaksi berlangsung. Selanjutnya pertanyaan KPD nomor 5. Yang ini dilihat. Untuk pertanyaannya, berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, tentukan dan tuliskan reaksi setengah sel dari percobaan sel Volta berdasarkan model 4. Nah, dari nomor 1 nomor 2 kita sudah mengetahui anoda dan katoda. Nah, anoda ini sama dengan reaksi oksidasi. Kalau katoda sendiri sama dengan reaksi reduksi. Nah, di sini kan sudah diketahui anodanya yang Fe2+ ditambah 2E menjadi Fe. Dengan potensial selnya sama dengan minus 0,44. Nah, yang reaksi katodanya Cu2+ ditambah 2E plus 20 menjadi Cu dengan potensial selnya 0,34. Nah, untuk di reaksi ini kan berdasarkan tabel di KPD yang bagian terakhir itu dalam bentuk reaksi reduksi semua. Nah, untuk reaksi oksidasinya ini masih dalam bentuk reaksi reduksi. Jadi harus kita balik. Reaksinya harus kita balik menjadi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E. Nah, kalau reaksinya kita balik otomatis angkanya tandanya juga berubah, yang darinya negatif menjadi positif. Nah, di sini disuruh nentuin reaksi selnya. Ini kan baru dalam bentuk setengah reaksi sel. Nah, untuk reaksi selnya tinggal kita tambahin aja dari reaksi yang di atas. Ini kan 2E nya udah sama, boleh kita coret biar mempersingkat penjumlahannya. Jadi reaksi selnya Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu dengan potensial selnya 0,78 volt. Sekian penjelasan dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Sadesita, saya dari kelompok 4. Apa saja contoh sel Volta dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Sastra dari kelompok 4, kelompok 6, ingin bertanya tentang apa perbedaan antara sel Volta dengan sel Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Yuda Haji Sadewa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apakah pengertian dari potensial sel? Terima kasih.
menjawab pertanyaan pertama dari Alianesa dari kelompok 4. Pertanyaannya contoh sel volta pada kehidupan sehari-hari. Contohnya itu bisa ditemukan pada baterai, aki, baterai kering, dan baterai alkalin. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Selanjutnya pertanyaan kedua dari Sonia Salsabila dari kelompok 6, yaitu perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Jadi sel volta adalah reaksi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan spontan. Sedangkan elektrolisis adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia secara sengaja oleh manusia. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Sedangkan pada elektrolisis itu kebalikannya. Jadi anoda positif dan katoda itu negatif. Apakah pertanyaannya terjawab? Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Farasuda dari kelompok 3, pengertian potensi sel. Jadi pengertian potensi sel itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi satu elektroda ketika semua zat sudah terlarut. Pertanyaan sudah terjawab? Mungkin sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya setelah tadi kita melakukan presentasi, dari hasil presentasi kalian nanti saja silakan pahami kembali apa-apa materi yang sudah kita pelajari. Ya, bagaimana, masih semangat? Untuk lebih semangatnya kita berdiri dulu. Mau main? Sore. Kalau itu sedang pagi, berarti turun tangan. Sampai diletakkan kaki ya. Kemudian siang berarti diletakkan 2 kali. Kalau malah sore berarti ditepuk tangan, gunakan 2 kali. Ya, siap? Siap. Semangat ya. 1, 2, 3, pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, sore. Terima kasih semuanya. Akan duduk kembali. Berarti kalian masih semangat ya. Baik. Setelah kita melakukan presentasi, kemudian dari presentasi itu beberapa teman kalian mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu akan review kembali apa materi yang kita dapatkan hari ini ya. Yang pertama tentang sel volta. Jadi kalau misalnya sel volta itu adalah terjadinya reaksi kimia berubah menjadi arus listrik ya, seperti contohnya misalnya batu baterai ini di sini adalah aplikasi dari sel volta. Kalian tahu yang ada yang seperti apa sih? Ini ada yang menonjol. Di sini kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau kutub negatif berarti dia elektrodanya adalah anoda. Kalau kutub positif berarti katoda. Kemudian di dalamnya ini juga terdapat jembatan garam. Ya, jembatan garam itu fungsinya apa? Iya. Satu saja, jembatan garam fungsinya apa, Taufik? Untuk menetralisir. Iya, untuk menetralisir kation dan anion. Baik. Nah, kemudian di dalam sel volta ini rangkaian sel volta ada 2 wadah, ya. Di mana wadah ini adalah larutan elektrolit. Misalnya larutan elektrolitnya misalnya larutan besi 2 nitrat, ya. Besi 2 nitrat, kemudian ini adalah tembaga sulfat ya. SO4 ya, tembaga 2 sulfat. Nah, kalau misalnya larutan elektrolit ini kita masukkan ke dalam sini, otomatis di sini tersebar dia ion-ionnya ya, ion positif, kemudian ion negatif. Ya, banyak ion, ini anion. Begitu juga tembaga 2 sulfat, ini dia terurai menjadi tembaga Cu2 positif dan SO4 2 negatif.
karena di anoda itu adalah muatan negatif, di katoda muatan positif, ya, maka kation yang ada di larutan besi 2 nitrat ini akan menuju ke elektroda negatif, ya. Begitu juga yang ini. Anion yang ada di sini, ini yang anion ini muatan positif karena katodanya muatan positif, maka dia menuju ke muatan positif. Dari negatif atau anion menuju ke muatan positif. Itu proses kerjanya. Kemudian jembatan garam ini kenapa fungsinya adalah untuk menetralisir. Supaya kalau kation ini terus-menerus menuju ke anoda, maka kekurangan kation sehingga dinetralkan oleh jembatan garam. Biasanya garamnya itu garam natrium karbonat atau natrium klorida boleh ya, A dan C. Kemudian yang perlu kalian ingat, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk menghitung potensial sel, itu menggunakan rumus. Jadi kita nanti menghitung potensial sel, itu adalah potensial sel itu adalah potensial sel reduksi dikurangi dengan potensial sel oksidasi. Ya. Yang mana yang terjadi reaksi oksidasi, yang mana yang terjadi reaksi reduksi, itu akan dilihat apanya? Dilihat apanya? Potensial sel yang nilainya dia lebih besar terjadi reaksi reduksi. Kalau potensialnya lebih kecil terjadi reaksi. Misalnya di contoh ini, kalau potensial sel Fe2 positif itu sama dengan 0,44, kemudian tembaga CO2 positif itu sama dengan 0,34, otomatis yang lebih besar adalah 0,34. Berarti tembaga itu mengalami reaksi reduksi, maka berada di katoda. Sedangkan besi itu dia potensial selnya lebih kecil, maka dia mengalami reaksi oksidasi, maka berada di katoda. Ya, jadi itu untuk materi hari ini, ya, silakan pelajari. Nah, kemudian dari hasil pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan di materi hari ini? Silakan. Oh ya, Dita. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Nidiasari dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menyampaikan apa sih yang kita dapat di pelajaran hari ini. Jadi di pelajaran hari ini kita dapat mengenai sel volta. Sel volta sendiri merupakan perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Ada juga rangkaian dari sel volta sendiri, yaitu yang pertama larutan elektrolit, yang kedua ada elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Kemudian ada jembatan garam yang berfungsi untuk menetralisir anion dan kation. Ada juga katoda dan anoda. Katoda sendiri merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, dan anoda juga merupakan tempat terjadinya oksidasi. Kemudian yang terakhir ada juga reaksi sel yang berarti penambahan antara reaksi katoda dan anoda. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mempelajari materi ini, berakhirlah pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, nanti di LKPD itu nanti dikerjakan ya sebagai latihan kalian di rumah. Itu yang tugas ya, dilatihan silahkan ya, nanti dikerjakan di rumah sebagai bahan kalian untuk latihan. Nah, baik, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat kalian serap dengan baik, kemudian kalian dapat memahami materi tentang sel volta. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya minggu depan. Silahkan kalian pelajari tentang sel elektrolisis ya.
Baik, sekarang kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ya, mungkin Yuda silakan dipimpin lagi berdoanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang.